Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kersaka Jalu Pradana dengan NIM 201324010 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada materi ini kita akan membahas Koperasi Indonesia. Pada materi ini terdapat berbagai konsep di dalamnya. Yang pertama, lambang koperasi. Yang kedua, pengertian dan tujuan koperasi. Ketiga, karakteristik koperasi. Keempat, prinsip-prinsip koperasi. Kelima, landasan dan asas koperasi. Keenam, jenis-jenis koperasi. 7, fungsi dan peran koperasi. Lalu, pengelolaan koperasi. Yang pertama, perangkat organisasi koperasi. 2, permodalan koperasi. 3, sisa hasil usaha koperasi. 4, prosedur pendirian dan pembubaran koperasi. Berikut adalah lambang koperasi beserta bagian-bagian di dalamnya. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sendiri bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya dalam rangka ikut pembangunan tatanan perekonomian nasional. Karakteristik koperasi merupakan suatu badan usaha yang mencari keuntungan, beranggotakan badan hukum koperasi, gerakan ekonomi rakyat yang banyak merupakan sokok guru dalam ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Landasan koperasi. Landasan ideal adalah Pancasila, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Yang pertama, koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan. Beberapa contoh dari koperasi konsumen yaitu koperasi sekolah, koperasi serba usaha, dan koperasi pegawai negeri. Yang kedua, koperasi produsen, yaitu koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang sarana produksi dan pemasaran produk. Beberapa contoh dari koperasi produsen yaitu koperasi perajin batik, koperasi sapi perah, dan koperasi perajin tahu tempe. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pelayanan di bidang jasa atau non-simpan pinjam. Beberapa contoh dari koperasi jasa yaitu Koperasi Wahana Kalpika, Koperasi Angkutan Jakarta, dan Kosti. Bagian keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Beberapa contoh dari koperasi simpan pinjam yaitu Kospin Jasa, Koperasi Pasar, dan Koperasi Kredit. Pembagian koperasi berdasarkan tingkatan. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Selain harus memenuhi syarat anggaran dasar, dalam koperasi primer masing-masing anggota harus memiliki tujuan yang sama. Contoh pada koperasi primer yaitu koperasi sekolah, koperasi unit desa, koperasi pegawai negeri, koperasi pensiunan, dan koperasi karyawan. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas, dengan disertai penanaman dan jumlah tingkatannya ditentukan sendiri oleh anggota koperasi sekunder. Contoh koperasi sekunder yaitu koperasi tingkat pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan taraf masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan. Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Pengelolaan koperasi. Yang pertama, rapat anggota.
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, pengurus koperasi merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Yang ketiga, pengawas koperasi. Pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota sehingga bertanggung jawab kepada rapat anggota. Permodalan koperasi. Modal koperasi terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri. Modal sendiri adalah modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Lalu modal pinjaman berasal dari simpanan sukarela, hutang bank, hutang obligasi, dan serta hutang lainnya. Sisa hasil usaha koperasi. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun, buku dikurangi dengan beban, penyusutan, dan kewajiban lainnya. SHU harus dibagikan kepada para anggota sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam rapat anggota tahunan. Pembagian SHU kepada anggota. Yang pertama, pembagian SHU bersumber dari anggota. Yang kedua, pembagian SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. Berikut adalah rumus perhitungan SHU untuk anggota, beserta keterangannya. Prosedur pendirian dan pembubaran koperasi. Tahap pertama, tahap persiapan dengan membentuk panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tahap kedua, tahap penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh seluruh calon anggota, pejabat dari kantor, dan tamu undangan lainnya. Tahap ketiga, tahap pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Tahap keempat, setelah menerima permohonan, pejabat koperasi akan memberikan surat tanda penerimaan yang akan dicatat ke dalam buku pencatatan yang tersedia. Tahap kelima, untuk koperasi yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan nomor badan hukum dan resmi mempunyai badan hukum, lalu akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tahap keenam, dalam pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah dan keputusan rapat anggota, karena selalu mengalami kerugian